Ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur memuji Allah masih diberi kelapangan hati, ringan langkah kaki, sehat jasmani dan rohani, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Rasulullah bersabda, "Ahabbu biqa'il ardi ilallah masajiduha." Tempat-tempat di muka bumi yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghaduha ilaihi aswaquha, dan tempat-tempat di muka bumi yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Masjid itu lambang orientasi akhirat, sedangkan pasar itu lambang orientasi duniawiyah. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah mengumpulkan jasad dan hati kita di tempat terbaik menurut Allah. Semoga nanti pada hari kiamat Allah juga mengumpulkan kita di sebaik-baik tempat, yaitu surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pernah suatu saat seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, beliau melihat orang-orang banyak tersibukkan di pasar. Abu Hurairah melihat banyak orang-orang yang sibuk dengan jual beli di pasar, mulai luntur semangat ibadahnya. Maka Abu Hurairah mendatangi pasar. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Ya ahlas suq, wahai penghuni pasar, kenapa kalian masih di sini? Padahal di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Rasulullah." Ketika disebutkan warisan Rasulullah dibagi-bagi, yang ada di benak oleh orang-orang yang ada di pasar, warisan itu identik dengan harta benda. Maka orang-orang yang ada di pasar langsung berangkat menuju masjid. Mereka masuk masjid, ternyata di masjid tidak ada orang bagi-bagi dinar emas atau dirham perak. Tidak ada harta dibagi-bagikan. Maka mereka kecewa. Orang-orang yang penghuni pasar tadi balik ke pasar dan bertemu Abu Hurairah. Mereka berkata, "Ya Abu Hurairah, kau katakan di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Nabi. Padahal kami gak menjumpai ada orang yang bagi-bagi harta di sana." Kemudian Abu Hurairah bertanya balik, "Lalu apa yang kalian jumpai di masjid?" Mereka menjawab, "Kami melihat ada orang yang membacakan ayat, menyampaikan hadis, menerangkan halal dan haram, menjelaskan ilmu, berzikir." Maka Abu Hurairah mengatakan, "Dzaka mirasu Rasulillah." Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kenapa ini setelah asyar hari Ahad ini ngapain kita duduk-duduk sementara di masjid ini? Dalam rangka kita berusaha menjadi sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini ini dalam rangka ingin menjadi ahli waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka
menuntut ilmu itu sering saya sampaikan, jangan menyisakan waktu untuk belajar agama, tapi sediakan waktu untuk belajar agama. Saya ulangi, jangan sisakan waktu untuk belajar agama, tapi sediakan waktu untuk belajar agama. Mengapa? Karena yang tersedia itu tidak sama dengan yang tersisa. Untuk ilmu agama harus kita sediakan, bukan kita sisakan. Para hadirin, materi kita kali ini adalah jalan, pintu, dan kunci surga. Bapak Ibu, semua orang ini pengen sukses. Semua manusia dengan berbagai latar belakangnya dan profesinya, semua pengen sukses. Petani pengen sukses, dokter pengen sukses, pebisnis, pengusaha, prajurit, tentara pengen sukses, kepala negara pengen sukses. Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikannya, dengan berbagai, mereka itu disatukan oleh satu cita-cita, ingin sukses. Cuman sukses itu sesuai dengan interpretasi masing-masing. Sukses menurut petani beda dengan sukses menurut presiden. Sukses menurut guru beda dengan sukses menurut pengusaha. Maka untuk sementara waktu ini tinggalkan sukses-sukses menurut kita masing-masing. Marilah kita ingin tahu sukses menurut Allah itu kayak gimana. Kan semua orang kan punya tafsiran sukses. Betul apa tidak ibu-ibu? Sukses menurut seorang jenderal TNI beda dengan sukses menurut kepala negara. Karena tujuannya beda, cita-citanya beda. Sukses menurut pedagang beda dengan sukses menurut petani. Sukses menurut petani adalah tanamannya besar, panennya banyak. Sukses menurut pedagang modalnya sedikit, untungnya banyak. Sukses itu tergantung siapa yang memaknai. Maka mari kita tinggalkan sukses-sukses menurut diri kita. Mari kita mengintip dan mencari tahu sukses menurut Allah. Lah, Ustadz, sukses menurut Allah itu kayak gimana? Sukses menurut Allah itu jawabannya surat Ali Imran ayat 185. Tidak usah dibuka, saya bacakan. Sukses menurut Allah itu surat apa tadi? Ali Imran ayat berapa? 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, faqad faz, dialah orang yang sukses. Itulah sukses menurut Allah. Panjenengan ditebehake saking neraka, dilebetaken ten surga. Niku sukses menurut Allah. Jadi sukses menurut Al-Quran, bahagia menurut Al-Quran, beruntung menurut Al-Quran. Surat Ali Imran 185. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, dilalah orang yang sukses, yang beruntung, yang bahagia. Itulah sukses menurut Allah. Kula lan panjenengan sedaya mlebet surga, niku sukses menurut Allah.
Maka dari itu Bapak Ibu, Imam Ahmad pernah ditanya. Imam Ahmad pernah ditanya, matar rohah. Wahai Imam Ahmad, kapan orang Islam itu istirahat? Kapan orang Islam itu merasakan kelegaan, istirahat, refreshing, nyaman? Kapan? Kata Imam Ahmad, inda awwali qadamin yad'uha fil jannah. Istirahatnya orang Islam itu ketika kakinya sudah di surga. Selama kakinya belum di surga, kita ini belum istirahat Bapak Ibu. Dunia tempatnya kesedihan, dunia tempatnya musibah, ujian, ketidaknyamanan, keletihan. Selama kita belum masuk surga, kita belum istirahat. Istirahat yang sesungguhnya adalah ketika kedua kaki kita sudah berada di surga. Itulah istirahat yang sesungguhnya. Maka kita harus tahu Bapak Ibu, dunia yang sekarang kita berada di dalamnya ini bukan tempat kita yang sesungguhnya. Bukan. Kita akan berjalan berusaha menuju surga. Kalau kita ini mati, kita ini diikuti 3 hal. Yatsba'ul mayyit salasatun. Jika anak Adam mati, dia akan diikuti 3 hal. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Fayarji'u thnani, yang 2 kembali ke dunia. Hartanya kembali, keluarganya kembali. Wa yabqa ma'ahu wahid, hanya 1 yang setia menemaninya. Apa itu? Amalnya. Bapak Ibu, kalau kita mati, manusia akan melupakan kita. Jangan terlena dengan orang-orang yang sekarang mencintai kita. Jangan terlena dengan orang-orang yang sekarang sok seneng sama kita. Kalau kita mati, percayalah kita sendirian. Kita mati, nama kita langsung hilang. Ada orang namanya Ahmad mati di rumah sakit. Tidak ada orang mengatakan gimana Ahmad sudah dibawa pulang belum. Tidak ada. Orang akan mengatakan jenazahnya sudah dibawa pulang belum. Tidak ada orang mengatakan gimana ini Ahmad sudah dimandikan belum. Tidak ada. Orang akan mengatakan jenazahnya sudah dimandikan belum. Tidak ada orang mengatakan Ahmad sudah dikubur belum. Tidak ada. Orang akan lebih nyaman mengatakan jenazahnya sudah dikubur apa enggak. Bapak Ibu, kalau kita mati, manusia enggan menyebut nama kita. Mereka berkhianat. Maka jangan terlena dengan manusia-manusia. Hiduplah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mati, anak kita sedih. Tapi yakinlah, kesedihannya tidak lama. Sesoleh-soleh anakmu gak akan betah nunggu 2 jam di kuburan. Anakmu mondok, kamu pondokkan 10 tahun. Kamu mati, gak akan betah nunggu 2 jam di kuburan. Sesoleh-solehnya anakmu akan pulang. Dia sedih, tapi yakinlah kesedihan itu tidak berlangsung lama. Dia akan ketemu anaknya, ketemu istrinya, ketemu suaminya. Kesedihannya mulai berkurang, engkau sudah mulai dilupakan. Dan yang lebih menyedihkan, kau wariskan harta kepadanya, tapi dia tidak mendoakanmu. Kalau engkau mati, istrimu sedih, tapi kesedihan itu tidak berlangsung lama. Bisa jadi ketika selesai masa iddah, dia mulai berpikir kehidupan harus berlanjut. Dan istrimu akan menikah lagi dengan harta yang kau wariskan kepadanya. Semuanya akan berkhianat dan kau akan dilupakan. Dunia baik-baik saja tanpa dirimu. Yang jadi ustadz mati, tenang, jadwal jalan terus, khutbah gak akan berhenti, kajian tidak akan berhenti.
Yang jadi direktur mati, jangan khawatir, dunia tidak terpengaruh dengan kematian. Akan datang direktur yang lain. Percayalah, kamu akan dilupakan. Kamu akan sendirian. Maka ayo kita persiapkan. Kecuali istri yang soleha, anak yang soleh, itu terus bermanfaat bagi kita. Maka ayo kita berbekal untuk akhirat kita. Gak bisa jaga no orang itu, gak bisa ya jemaah. Mboten saged. Kita ingin masuk surga, jaga no wong liya, mboten saged. Ayo mulai kita berbekal. Kalau kita mati, harta kita gak bisa menolong kita. Kata Rasulullah, anak Adam berkata, hartaku, hartaku, hartaku. Kata Nabi, hartamu itu cuma 3. Yang kamu makan jadi kotoran, yang kamu pakai usang. Hartamu yang sesungguhnya adalah yang kau infakkan di jalan Allah. Adapun yang tidak kau infakkan, kau tinggalkan, milik orang lain, milik anak-anakmu, yang tidak mendoakan kamu dihisap sendirian, ditanya sendirian, tapi yang menikmati hartamu orang lain. Maka jadilah anak yang soleh, jadilah istri yang soleha. Lanjutkan kebaikan harta bapakmu dan suamimu untuk kebaikan. Bapak ibu, maka dari itulah ayo kita berbekal menuju surga Allah. Nah, perhatikan saya. Kalau kita ingin masuk surga, ada step-stepnya. Dan masuk surga itu butuh 3 hal. Kita harus tahu jalan ke surga. Kita ini dari tempat ini, saya dari tempat ini, kalau ingin ke Gelora 10 November, dari tempat ini, kita ingin pergi ke 10 November, Gelora 10 November. Saya mau tanya, yang pertama kali yang harus kita lakukan apa? Kita sekarang ada di masjid ini, ingin pergi ke Gelora 10 November, yang sebelumnya kita belum pernah ke sana. Pertanyaan saya, langkah apa yang harus kita ketahui pertama kali? Tentu jalan ke sana. Betul apa enggak? Kita harus tahu jalan ke sana. Siapa yang ingin masuk surga harus tahu jalan ke surga. Nek gak ngono kesasar. Nek gak ngono salah jalan. Nek gak ngono salah alamat. Maka kalau kita ingin masuk, kita wajib pastikan benar tidak salah adalah jalan ke sana. Lah, sesudah kita ini tahu jalan ke surga, sesudah kita tahu jalan ke Gelora 10 November, apakah kita tahu tempatnya di sana? Kita harus tahu pintunya. Tahu tempatnya, tahu alamatnya, tapi nggak tahu pintunya, ya nggak bisa masuk. Orang masuk surga, langkah yang pertama harus tahu jalan ke surga. Sesudah tahu jalan ke surga, harus tahu pintunya surga. Kuncinya surga. Kalau itu berarti harus punya tiket masuk 10 November. Sehingga Bapak Ibu, kalau saya dan tahu jalan ke surga, kedua harus tahu pintunya surga, ketiga harus punya kuncinya surga. 3 hal itulah yang akan saya terangkan dalam pertemuan kali ini. Pertanyaan saya, ibu-ibu, apa jalan ke surga? Oh, nggak ada ibu. Apa Bu jalan ke surga itu? Apa Pak jalan ke surga itu?
Apa? Mas Mario, apa? Menuntut ilmu. Jalan ke surga itu ilmu. Bukan sholat, bukan tauhid, bukan Islam, bukan iman. Jalan ke surga itu ilmu. Ustaz, wonten dalile ta niku? Nek dalan nang surga iku ilmu. Wonten. Hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan mencari ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dadi sapa wong sing pengin mlebu surga kudu duwe ilmu. Ilmu adalah pelita yang menyinari jalan kita. Ilmu adalah yang membedakan ini halal, ini haram. Ilmu yang membedakan ini sunnah, ini tidak sunnah, ini tauhid, ini syirik, ini halal, ini haram, ini benar, ini salah, ini putih, ini hitam. Itu ilmu. Ilmu inilah kompas yang mengarahkan langkah kita ke surga. Makanya saya mau tanya, tolong sampean jawab. Ayat yang pertama kali turun dari langit ke Rasulullah bunyinya apa? Iqra. Salat piye wong durung carane. Makanya ayat yang pertama kali turun bunyinya apa? Iqra, bukan salatlah, bukan zakat. Turun adalah Iqra, bacalah. Dan kita tahu membaca adalah jendela mendapatkan ilmu. Maka dari itu Imam Al-Bukhari bab ilmu harus didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Maka siapapun yang ingin mencita-citakan masuk surga, langkah pertama yang harus dia lakukan adalah harus mau duduk menuntut ilmu. Siapapun yang ingin masuk surga, langkah awal yang harus dia lakukan adalah duduk mau ngaji, gelem ngangsu kawruh. Karena ini startnya, mulainya. Jadi jalan ke surga itu ilmu. Ilmu ini kompas penunjuk arah. Kalau tanpa ilmu bisa nyasar-nyasar, Pak. Tujuannya ke surga, tapi gak gelem ngaji, nyasar-nyasar. Salatnya salah, posone salah, haji salah. Tapi dengan ilmu seakan-akan kita dikasih mapping, dikasih apa? Rute jelas dengan menuntut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolong jenengan tulis. Sing ngapal enggak usah nulis. Rasulullah bersabda, innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia ini hanya untuk 4 tipe manusia. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia ini hanya untuk tipe 4 tipe manusia. Yang pertama, abdin razaqahullahu ilman wa malan. Tipe yang pertama, seorang hamba yang diberi oleh Allah harta yang banyak dan ilmu yang banyak. Ini tipe yang paling hebat. Diberi ilmu, diberi harta. Kemudian, Kak, jangan ditulis semua ya, poinnya saja. Jangan kayak wartawan semua ditulis itu ya. Yang inti saja. Ini penjelasan saya, ini berarti kan. Kata Rasulullah, dunia itu hanya diperuntukkan untuk 4 tipe manusia.
Jenis manusia pertama adalah abdin razaqahullahu malan wa ilman, seorang hamba yang diberi harta, diberi ilmu. Wa huwa yattaqi fihi rabbahu, dia bertakwa kepada Allah dalam menjalankan hartanya. Karena dia punya ilmu, punya harta. Dia bertakwa kepada Allah dalam menjalankan apa? Hartanya, karena punya ilmu. Wa yasilu fihi rahimahu, dan dia nyambung tali rahimnya. Kata Nabi, orang yang pertama ini, fahadza bi afdhalil manazil, ini adalah seutama-utama saapi-api jenis manusia. Ini tipe yang paling hebat. Diberi ilmu, diberi harta. Ketika ilmu bertemu harta, dia pakai hartanya untuk kebaikan. Kata Nabi, afdol manazil, seapi-api kedudukan. Nomor 2, abdin razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Tipe manusia nomor 2, jenis hamba diberi Allah ilmu tapi tidak diberi harta. Diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Melarat tapi seneng belajar agama. Miskin tapi semangat menuntut ilmu. Kata Nabi, perhatikan, kata Nabi, orang ini berkata, ya Allah, kalau aku punya harta seperti kelompok pertama, aku akan infakkan hartaku seperti kelompok pertama. Kata Nabi, fahuwa biniyatihi, orang nomor 2 ini hanya mengandalkan niat saja. Fa ajruhu masawa, tapi pahalanya sama persis dengan yang pertama. Kecepatan apa pas, ibu-ibu? Nah, dikasih ilmu, nggak dikasih harta, melarat tapi senang belajar. Karena dia punya ilmu, dia berkata, ya Allah, kalau aku punya harta seperti kelompok pertama, aku akan infakkan hartaku seperti kelompok pertama. Kata Nabi, meskipun hanya mengandalkan apa? Niat. Kata Nabi, pahalanya sama persis dengan yang pertama. Oke, tipe yang nomor 4, sengaja saya salahkan, ternyata jenengan nyimak. Nomor pinten? Nomor 3, abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Seorang hamba diberi Allah harta yang melimpah, hartanya banyak, walam yarzuqhu ilman, tapi enggak punya ilmu. Enggak kaya raya, bisnisnya luar biasa, tapi enggak mau ke masjid, enggak mau sholat, enggak mau duduk bermajelis ilmu. Kaya raya tapi miskin ilmu, enggak mau duduk di masjid, enggak mau sholat ke masjid, enggak mau beribadah. Perhatikan, karena orang ini punya harta banyak tapi tidak dibarengi apa? Tolong dijawab, tidak dibarengi apa? Ilmu, maka dia menjalankan hartanya tidak sesuai aturan Allah. Dia putus tali rahimnya, dia gunakan hartanya untuk hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah. Apa kata Nabi untuk orang yang model ketiga ini? Kata Nabi, fahada bi akhbathil manazil, ini sejelek-jelek kedudukan manusia. Dikasih dunya sing wakeh tapi gak gelem ngaji, sugih gak gelem ke masjid. Kata Nabi, fahada bi akhbathil manazil, sejelek-jelek manusia. Nomor 4. Nggih, nomor 4.
abdin lam yarzuqhullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Seorang hamba tidak diberi Allah harta, tidak diberi ilmu. Wis melarat gak gelem nang masjid. Sorondok donya sorondok. Gak diberi harta, gak diberi ilmu. Miskin, melarat, dan gak mau berangkat ke masjid, gak mau duduk di majelis ilmu. Perhatikan, orang yang nomor 4 ini Pak, ketika kemiskinan bertemu dengan apa? Kebodohan. Maka orang nomor 4 ini ngomong begini, kalau seandainya aku punya harta, aku akan gunakan hartaku seperti nomor 3. Jelas? Kalau aku punya harta, akan aku gunakan hartaku seperti nomor 3. Kata Nabi, fahuwa biniyatihi. Meskipun orang ini hanya dengan niatnya, fawizruhu masawa. Dosanya nomor 4 sama persis dengan yang nomor 3. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Bapak Ibu, faedahnya hadis ini sangat banyak. Tapi saya ingin fokus tentang ilmu saja. Karena kita kan sedang berbicara tentang apa tadi? Jalan ke surga. Apa jalan ke surga tadi? Ini. Saya mau tanya, golongan yang nomor 2 tadi yang bagaimana? Jawabannya, diberi ilmu, tidak diberi harta. Tapi dia berkata, ya Allah, kalau aku punya harta, seperti nomor berapa tadi? 1, aku akan infakkan seperti golongan pertama. Kata Nabi, orang nomor 2 ini meskipun dengan niat saja, tapi pahalanya sama persis dengan yang nomor 1. Kan gitu tadi nggih? Nah, mari kita komparasikan, kita bandingkan dengan yang nomor 3. Yang nomor 3 tadi Bapak Ibu, kenapa kita nggak usah ngomong yang pertama? Karena pertama tadi sudah hebat, punya harta, punya ilmu. Kenapa kita tidak ngomong yang nomor 4? Karena kata orang Surabaya, kebacut. Ngerti kebacut sebenarnya? Apa kebacut itu? Keterlaluan. Wis miskin nggak gelem, ya, nggak dikasih harta, nggak dikasih ilmu. Kita ingin membandingkan nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 ini dikasih ilmu, nggak dikasih harta. Tapi dia berdoa, ya Allah, kalau aku punya harta seperti pertama, aku infakkan seperti golongan pertama. Kata Nabi, orang nomor 2 ini meskipun dengan niatnya pahalanya sama. Oke, perhatikan saya. Sekarang ayo kita bandingkan dengan yang nomor 3. Nomor 3 tadi diberi harta, betul ya? Tidak diberi ilmu. Saya mau tanya, orang yang nomor 3 tadi berkata seperti ini apa enggak? Ya Allah, kalau aku punya ilmu, aku akan mengajarkan ilmuku. Nomor 3 tadi ngomong gitu apa enggak? Tidak. Coba bandingkan. Yang nomor 2 tadi dikasih ilmu, enggak dikasih harta, betul ya? Tapi karena dia punya ilmu, dia berdoa, ya Allah, kalau aku punya harta, aku akan infakkan di jalan. Bandingkan dengan yang nomor 3. Kata Nabi tadi, diberi harta, tidak diberi ilmu. Tapi orang yang nomor 3 tidak berkata, ya Allah, kalau aku punya ilmu, aku akan ngajari manusia. Ngomong gitu apa enggak? Enggak. Berarti apa maknanya, Ustaz? Maknanya orang nomor 2 ilmunya mewakili harta. Orang yang nomor 3 hartanya tidak mewakili ilmu. Ini juga dalil bahwa ilmu nggak bisa diandai. Ilmu nggak bisa diandai. Seandainya aku pinter, guys, ya, ilmu nggak bisa diandai. Lah, sehingga Bapak Ibu, kembali ke materi, kalau kita ingin masuk surga, maka langkah awal yang harus kita tahu adalah kita harus mengerti jalan ke surga, supaya tidak tersesat dan salah jalan. Dan tadi saya katakan, jalan ke surga apa? Ilmu. Nah,
Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sampeyan catet ada ungkapan bagus. Imam Ahmad berkata, Imam Ahmad bin Hambal berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandinginya. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandinginya. Nggih, terus nih. Saya mau tanya. Adakah ibadah di dalam Islam bisa dijalankan tanpa ilmu? Saged mboten? Mboten. Ada orang nih dikasih uang 1 M, wis budal haji saiki. Diurusno iso budal, tapi gak pakai manasik. Moro-moro langsung berangkat ngono wae. Bisa enggak menjalankan haji? Enggak bisa. Dikasih duit langsung banyak, bayar zakat. Ya belum piye cara zakat itu? Nisobe bagaimana, haulnya bagaimana, prosentasenya bagaimana? Seluruh ibadah di dalam Islam mandek, stagnan, enggak bisa dijalankan tanpa ilmu. Maka jalan ke surga yang pertama menuntut ilmu. Makanya kata Imam Ahmad bin Hambal, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandinginya. Kata Imam Ahmad. Kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, silakan dicatat. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, aslu kulli khair huwal ilmu. Pondasi seluruh kebaikan itu ilmu. Wa aslu kulli syarr, dan pondasi seluruh keburukan al jahlu, kebodohan. Sampun ditulis napa dereng? Aslu kulli khair huwal ilmi. Pondasi dari seluruh kebaikan itu ilmu. Wa aslu kulli syarr, dan pondasi dari seluruh keburukan, kejelekan adalah apa tadi? Kebodohan. Letakkan pensil. Jadi panjenengan melihat, ya Allah kok tertib, kok rapi, kok bagus. Pasti asal muasalnya adalah ilmu. Kalau jenengan lihat sesuatu kok ruwet, tidak nyaman, tidak enak, pasti asal muasalnya karena kebodohan. Ilmu itu pondasi dari segala kebaikan, dan kebodohan itu pondasi dari segala apa? Keburukan. Makanya Bapak Ibu, mari kita menuntut ilmu. Ini masih jalan ya, belum pintu. Saya ingin menjelaskan ke panjenengan, kalau kita ingin masuk surga, pastikan kita punya ilmu dulu. Mari belajar duduk manis. Tapi jangan ngantuk, saking manisnya sampai dirubung semut. Maksudnya belajar, nulis, nyatet, harus semangat belajar kalau ingin masuk surga. Karena fungsinya ilmu itu mengawal, kompas, mengarahkan supaya tidak salah jalan, mapping. Oke, perhatikan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan ya jamaah. Di dalam Islam ada hewan yang selalu dijadikan perumpamaan kejelekan. Mohon maaf, tidak menyinggung agama lain, tapi kita sedang menjelaskan agama kita. Di dalam Islam itu ada hewan yang selalu dijadikan perumpamaan keburukan. Pertanyaannya, hewan apa itu? Halo. Saya ulangi ya, di dalam Islam itu ada hewan yang kalau disebutkan di hadis, disebutkan dalam teks-teks agama, selalu konotasinya negatif. Pokoknya ada hewan di dalam agama Islam ini, kalau disebutkan dalam teks-teks agama, seringkali konotasinya negatif. Saya mau tanya, hewan apa ini? Apa? Anjing.
Sabar dulu. Apa tadi kata Ustadz? Anjing. Saya akan buktikan dulu. Rasulullah mengatakan jika ada anjing menjilati bejanamu, sekali lagi kita tidak menjelaskan agama lain, kita menjelaskan agama kita ini. Paham ya? Perhatikan, kata Rasulullah, jika ada bejana, ngerti bejana dah? Bejana itu wadah, bisa piring, bisa mangkok, bisa periuk, betul ya? Jika ada anjing menjilati bejana kita, kata Nabi, harus dicuci berapa kali? 7 kali. Dan yang pertama pakai debu atau tanah atau pasir. Tidak ada najis model begini kecuali najisnya apa? Anjing. Artinya konotasinya jelek apa bagus? Jelek. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa memelihara anjing, maka setiap harinya pahalanya dikurangi 1 qirot. 1 qirot kata Nabi seperti gunung Uhud. Nabi mengatakan, Nabi itu pernah nunggu datangnya Jibril, lama nggak turun-turun. Jibril telat. Ternyata tanpa disadari Nabi, di bawah ranjangnya Nabi itu ada apa? Ada anak anjing. Ada anak anjing. Setelah itu Nabi berkata, keluarkan anak anjing ini. Akhirnya dikeluarkan oleh keluarganya. Setelah anak anjing itu dikeluarkan, turun malaikat Jibril. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Jibril, kenapa engkau terlambat? Kata Jibril, kami para malaikat tidak akan turun di rumah yang di dalamnya ada anjingnya. Kata Rasulullah, orang yang memberi kok dianulir dan ditarik kembali, kata Nabi, seperti anjing muntah yang dijilati. Kalau saya teruskan panjang, Pak, tak kasih kesimpulan saja ya. Kesimpulannya itu, anjing itu kalau disebutkan dalam teks-teksnya hadis seringkali dikonotasikan apa? Negatif. Sampai sini paham ya? Tapi di dalam Al-Quran ada 2 titik anjing itu diangkat derajatnya oleh Allah. Ya. Tapi di dalam Al-Quran ada apa tadi? 2 apa? 2 titik anjing itu diangkat derajatnya oleh Allah. Mari kita kenalan dengan anjing 2 ini. Dan kira-kira apa sebabnya? Bisa dipahami kira-kira maksudnya Ustaz? Jadi anjing ada 2 titik. Anjing ini diangkat derajatnya di dalam Al-Quran dan disebutkan dalam konotasi yang positif, bukan negatif. Yaitu dalam surat Al-Ma'idah ayat 4, berbicara tentang hewan buruan. Gak usah dibuka, lihat saya saja. Ibu-ibu gak bisa lihat, maksudnya bapak-bapak. Perhatikan. Kata para ulama menjelaskan, gak boleh memelihara anjing kecuali anjing untuk apa? Anjing untuk apa? Berburu. Dengan syarat anjing itu harus anjing yang terlatih. Saya bacakan ayatnya. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan hewan-hewan buas yang terlatih, anjing-anjing yang terlatih, yang kalian didik, yang kalian ajari, bahasanya Al-Quran, tu'allimuhunna, yang kamu kasih ilmu. Kamu didik, kamu ajari, kamu kasih ilmu. Maka khusus anjing yang seperti ini boleh untuk kalian pakai berburu, dengan syarat anjingnya itu terlatih. Jika anjing itu terlatih, jenengan ketika melepaskan, jenengan mengucapkan bismillah. Yang mengucapkan bismillah, jenengan apa anjingnya? Ya kita dong, masa anjingnya ucap bismillah, ya gak bisa dong, ya tak? Kalau kita lepas, kita ucapkan bismillah, terus anjingnya itu menerkam kelinci, menerkam apa? Tijang, buruan. Terus majikannya dilihat masih jauh, gak kelihatan. Terus dimakan dagingnya, dimasukkan ke perutnya. Paham? Maka itu buruan gak boleh dimakan. Kenapa? Karena anjingnya ini ngajinya belum lulus. Berarti dia belum terdidik, berarti bukan terlatih. Syarat terlatih, kata para ulama, ini anjing sebagai alat.
Ketika anjing ini menerkam dan dagingnya dimakan masuk perutnya, berarti anjing ini bukan alat, anjing ini dirinya sendiri. Paham gak maksudnya? Berarti anjing ini buas. Tapi ketika anjing dilatih, anjing yang terlatih itu Pak, kalau dilepas berangkat dia, kalau disuruh balik dia. Kalau menerkam, menjatuhkan, mengoyak buruannya, tapi tidak dimakan, itu diberikan untuk siapa? Siapa? Majikannya atau tuannya. Ketika dia menerkam, mengoyak, mengeluarkan darah, ditunggu, tidak dimakan sampai tuannya datang, terus dikasihkan ke tuannya, berarti dia anjing yang terlatih. Ketika anjing itu terlatih, dididik, diberi ilmu, Allah angkat derajatnya. Apa cara Allah mengangkat derajatnya? Allah halalkan buruannya. Coba antum bayangkan, kalau disebut kata anjing, selalu konotasinya negatif. Tapi dalam konteks Al-Quran, surat apa tadi? Al-Ma'idah berapa tadi? 4. Prakteknya para ulama menyebutkan diantaranya adalah anjing. Anjing yang terlatih, meskipun najis mughaladzah tadi itu, tapi ketika anjingnya itu terlatih, Allah angkat derajatnya dengan cara Allah halalkan buruannya. Berarti saya mau tanya, apa yang membuat anjing ini berkonotasi positif? Tolong, apa poin? Satu kata. Ilmu. Bahkan lafaz yang dipakai Al-Quran adalah tu'allimunahunna, yang kamu ajari. Hanya ilmu yang mampu mengangkat derajatnya anjing. Logikanya begini Pak, anjing saja kalau mau diajari, mau diberi ilmu, Allah angkat kok derajatnya, apalagi yang manusia. Allah tidak pernah mendolimi orang yang mau menuntut ilmu. Thomas Alva Edison, Allah tidak dolimi, Allah berikan ketinggian di dunia. Makanya sekarang bocah kecil pun kalau ditanya, tapi nggak tahu ya Gen Z, kalau ditanya paham apa enggak. Kalau dulu kita itu apal Pak, SD itu Pak, SD itu kita diapal. Kita masih ingat dulu SD itu ditanya-tanya oleh guru kita, disuruh ngapalkan siapa penemu mesin uap, siapa penemu telegram, siapa penemu lampu listrik pertama kali. Tapi nggak tahu generasi sekarang yang Gen Z yang paham apa enggak. Tapi dulu kita disuruh ngapalkan nama ibu kota seluruh dunia, apal kita dulu, betul nggak? Sampai menterinya apal, sekarang nggak apal belas. Jadi dulu apal Pak, disuruh ngapalkan. Ada perubahan orientasi pendidikan nasional kita. Oke, saya nggak mau bahas itu. Tapi yang ingin saya katakan adalah orang yang berilmu tidak akan didolimi Allah. Bahkan anjing yang menuntut ilmu, anjing yang mau diajari, Allah nggak mendolimi, Allah beri haknya. Apa? Allah angkat derajatnya, disebut dalam konotasi positif dan buruannya boleh dimakan. Betul apa enggak? Thomas Alva Edison tidak didolimi Allah karena dia punya ilmu, Allah beri haknya. Tapi di dunia karena dia non muslim. Salah satu bentuk Allah tidak mendoliminya adalah dia terkenal, semua orang tahu dia, tidak ada yang mendolimi, tidak ada orang yang nggak kenal dia. Anak-anak kecil kalau ditanya nih, anak-anak SD kalau ditanya siapa penemu lampu listrik pertama kali, semuanya bisa menjawab. Thomas Alva Edison. Allah memberikan ketinggian derajatnya, tapi karena dia non muslim dikasihnya di mana? Dunia. Sekarang Imam Bukhari berkhidmat untuk Islam, punya ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terakhirnya rawahul Bukhari. Karena dia mewakafkan dirinya untuk ilmu, maka Allah angkat derajatnya. Setiap disebut qala Rasulullah, terakhirnya rawahul Bukhari. Ada bocah sekarang yang enggak kenal Sahih Imam Bukhari, orang Islam mesti kenal. Imam Bukhari lebih terkenal daripada kota Bukhara. Kalau enggak ada Imam Bukhari mungkin enggak ada yang tahu kota Bukhara. Kota Bukhara di mana? Di Uzbekistan. Bahkan Bukhari lebih terkenal dari Uzbekistan. Betul apa enggak? Karena ketinggian ilmunya. Kembali ke materi. Kembali ke poin inti yang pertama, kunci surga adalah apa Bapak Ibu? Ilmu. Poin pertama sudah kita sampaikan, alhamdulillah. Tetapi ketika sudah berilmu, mau belajar, status kita itu hanya tahu jalan ke surga, belum bisa masuk surga. Harus mendatangi pintunya surga. Jadi kita belajar, baca Quran, belajar hadis, tahu halal haram, itu sekedar map, peta, kompas, supaya perjalanan kita ini ke arah menuju surga. Tapi kalau sudah nyampe surga, gak bisa masuk.
Harus kita mendatangi pintunya. Pertanyaan saya, kalau jalan ke surga itu ilmu, lantas apa pintunya surga? Dalam amal. Apa Mas? Apa Bu? Tidak dengar ucapannya ibu-ibu. Amal. Jalan ke surga adalah ilmu, maka pintunya surga adalah amal. Dadi nek wong ngaji tok gak dilakoni padha ero dalan nang surga tapi gak iso mlebu surga. Kapan jalan tadi menuntun ke arah pintu kalau ilmu tadi diapakan? Diamalkan. Pernah dengar nggak hadis yang berbunyi orang ahli sholat dipanggil di pintu sholat, orang yang ahli puasa dipanggil di pintu royan, pintu khusus orang yang berpuasa, orang ahli sodako dipanggil di pintu sodako, orang yang ahli jihad dipanggil di pintu jihad, orang yang ahli bakti kepada orang tua dipanggil di pintu bakti kepada orang tua, dan ada orang yang dipanggil semua pintu. Gini betul? Sholat manggil, ya ahli sholat sini. Yang ahli puasa sini. Ada satu orang dipanggil di semua pintu surga. Setelah kita teliti, ada pintu puasa, ada pintu sholat, ada pintu sodako, ada pintu jihad. Berarti puasa, sholat, sedekah, jihad, bakti, itu kesimpulannya apa? Loh, sampe jawab gak enak diskusi ini. Intinya kan amal toh. Coba, sedekah amal, sholat amal, bakti orang tua amal, jihad amal. Maksud saya ilmu yang Anda pelajari tadi sekedar jalan. Kapan jadi pintu kalau sudah diamalkan? Dan pintunya surga diantaranya adalah babus sholat. Kalau jenengan gak sholat, semua pintu tertutup. Saya ulangi ya, kalau jenengan gak sholat, semua pintu tertutup. Ada orang nih ahli puasa, tapi tidak pernah sholat, belas tidak pernah sholat. Jika sholat tidak dilakukan, semua pintu tertutup. Kenapa kok bisa gitu Ustadz? Karena Rasulullah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Sholat ini gak boleh ditinggalkan, Pak. Sholat ini garis merah. Garis merah. Saya mau tanya, zina itu dosa kecil apa dosa besar? Besar. Saya mau tanya, besar mana dosanya meninggalkan sholat dengan zina? Banyak yang gak paham. Meninggalkan sholat jauh lebih besar dosanya daripada zina, bahkan minum khamr. Kenapa? Karena orang sholat sama gak sholat itu pembeda orang ini muslim apa non muslim. Saya mau tanya jujur, tolong dijawab. Sholat itu menurut Islam apanya agama? Tiang. Saya mau tanya, masjid ini kalau gak ada tiangnya belas, bisa berdiri enggak? Tidak bisa. Orang ngaku Islam gak sholat seperti bangunan gak ada tiangnya, pasti ambruk. Makanya ayo kita ahli sholat. Pintunya surga ini, sholat ini. Nah, sholat ini ibadah yang beda Bapak Ibu. Ini sering saya sampaikan. Semua ibadah di dalam Islam Allah turunkan ayat dari langit, nabinya ada di bumi. Kecuali sholat, bukan ayatnya yang diturunkan, nabi yang diangkat ke langit. Betul apa enggak? Coba sampean renungaken. Zakat, puasa, haji, kurban, wakaf, bakti ke orang tua, seluruh ibadah dalam Islam turun ayat dari langit, nabinya di bumi. Tapi satu syariat tok, nggak ada yang lain. Bukan ayatnya yang diturunkan, nabinya yang diangkat ke langit. Syariat apa itu? Sholat. Melalui peristiwa apa? Isra Mi'raj. Gara-gara sholat ini Allah Isra Mi'rajkan nabinya. Yang nggak ada Isra Mi'raj untuk zakat nggak ada, hanya sholat tok. Itu menunjukkan sholat ibadah yang berbeda. Dan jenengan tahu ndak Nabi menjelang wafat apa ucapan Nabi? Detik-detik
Detik, bukan hari, bukan. Detik-detik menjelang Nabi wafat. Jenengan tahu apa yang diucapkan Nabi? Apa, ibu-ibu? Kira-kira apa? Sesuai dengan materi kita. Kita kan bahas sholat. Meskipun kita nggak tahu, ya insya Allah tahu lah, orang lagi bahas itu. Berarti apa yang diucapkan Nabi? As-sholat wa ma malakat aimanukum. Sholat wahai umatku, sholat. Saking pentingnya sholat, sampai ucapan terakhir umatnya Nabi kepada umatnya itu ngiling no sholat. Masalakakum fi saqar. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Jadi ada neraka yang diberi nama oleh Allah, neraka sakor. Dan di antara penghuni neraka sakor adalah orang yang nggak mau sholat. Masalakakum fi sakor. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Ahli neraka sakor menjawab, lam naku minal musallin. Dulu kami nggak sholat. Jadi wong sing nggak sholat, wis Allah sediakan neraka, namanya neraka apa? Sakor. Jangankan orang yang tidak sholat, orang yang sholat saja masih bisa celaka. Betul Bapak Ibu? Saya ulangi nggih, jangankan orang yang tidak sholat. Loh, orang yang sholat saja masih bisa celaka. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Anda tidak salah mendengarkan ayat itu, benar ayat itu. Celakalah orang-orang yang sholat. Bayang no, sholat lo pada lagi daneo sehingga sholat. Sholat yang bagaimana Ustadz kok celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang sholat tapi lalai. Celaka, apalagi yang nggak sholat. Wong sholat saja kalau lalai celaka. Ini ayat sering dibacakan ketika saya masih MI, masih belajar di desa, di kampung, di surau, di Langgar, diajari sama guru kita. Wong celakalah orang-orang yang sholat. Sholat sing piye sing lalai itu? Sholat sing piye sing celaka itu? Sholat sing lalai. Mek ngono tok gak dijelasno lalai itu apa gak dijelasno. Pokoknya wong sholat kok lalai, itu celaka. Lah konkretnya lalai itu apa? Dulu gak dijelaskan. Padahal ulama menjelaskan. Lalai itu intinya 6 poin. Jenengan catat. Ini sebenarnya sudah sering saya sampaikan, tapi nggak apa-apa diulangi lagi. Mungkin di masjid ini pertama kali saya sampaikan ini. Di masjid lain sudah sering. Celakalah orang-orang yang sholat. Sholat yang bagaimana yang celaka? Sholat yang lalai. Sholat yang lalai itu bagaimana? Sholat yang di dalamnya ada 1 di antara 6. Nggak harus 6-6-nya, 1 tok sudah kategori lalai. Mari kita bercermin, mari kita tulis, mari letakkan 6 hal ini di kepala kita. Selalu kita koreksi sholat kita, jangan sampai ada 6 hal ini. Karena kalau sampai dalam sholat kita ada 6 hal ini, berarti sholat kita adalah sholat yang lalai. Sholat yang lalai itu yang bagaimana Ustadz? Yang ada 1 di antara 6 hal. Yang pertama, al-kasal indal qiyami ilaiha, malas ketika mengerjakannya. Sampeyan tulis 6 hal ini terus engkau sampeyan waca. Mari kita jujur kepada diri kita. Kira-kira aku kena sing nomor endi? Ojo-ojo kena 6 kabeh. Nomor setunggal apa tadi? Al-kasal, males. Allahu akbar, Allahu akbar. Waduh, sal dan rek durung turu ya. Males aku ini. Ada enggak kayak gitu? Jujur aja, Pak. Kalau ada perasaan kayak gitu, segera kita obati, karena itu ciri sholat yang lalai. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri khas orang munafik kalau sholat males. Al-Quran yang ngomong, sholatnya orang munafik itu males. Nomor berapa? 2, mura'atun nasi fi fi'liha. Ingin dilihat orang ketika mengerjakannya. Sholatnya karena manusia. Dak enak rek. Mosok di WA takmir terus. Nanti Mas gak pernah ketok sholat sampai niki. Wis ngetok lah daripada ditakokno terus. Jadi bukan karena Allah. Tuh ngetok nanggone Pak takmir. Lah ngene iki sholat tapi celaka. Karena sholatnya untuk manusia. Nomor
3. Wa ta'khiruha, mengakhir-akhirkan waktunya. Adzan asar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wah, jam 3 masih lama. Tidur dulu tidur. Bangun-bangun jam 4. HP-an sih scroll sampai jam 5. Cek diterusno. Akhirnya sholat asar jam 5:05. Saya mau tanya, sholat napa mboten? Akhirnya sholat napa mboten? Sholat, tapi celaka. Kenapa? Karena kau mengakhir-akhirkan waktunya. Celaka meskipun sholat, apalagi sehingga gak sholat gak usah dibahas, nyemplung itu jelas itu. Sehingga sholat gak usah dibahas. Iki bahas mau sholat iki. Sholat tapi sing apa? Sing lalai. Siji tadi apa tadi? Males. 2 riya, betul ya? 3 apa tadi? Mengakhirkan waktunya, betul? Nomor 4, wa nakruha, cepat gerakannya. Cepat gerakannya. Seperti ayam mematok biji-bijian. Diterangkan dalam para ulama. Ayam begini kan, cepat. No, ayam mematok biji-bijian seperti ini. Tidak ada. Mesti begini. Nomor berapa sekarang? Nomor 5. Wah, ini berat Pak nomor 5. Akeh sing kena iki. Sak ustaz-ustaz yo kena. Nomor berapa? Nomor 4 sudah kan? Sekarang nomor 5. Nomor 5 sekarang. Nah, ini banyak yang berat. Wa qillatu dzikrillahi fiha, sedikit mengingat Allah ketika mengerjakannya. Lu sholat tapi pikirannya gelambiar nandi-nandi. Ya bareng imam Allahu Akbar, langsung takbir. Tapi pikirannya kemana-mana, mikiri perang Israel be Iran, mempengaruhi ekspor impor. Betul ada. Iki kepikiran ini. Modalku sakmene, aku wingi utang wong, dorong tak susui, metu kabeh, Pak. Qillatu dzikrillah fiya. Salat tapi dalam salatnya itu sedikit mengingat Allah. Ini nomor 5. Terus nomor berapa? Nomor 6. Nomor 1 sampai 5 laki-laki dan perempuan. Khusus yang nomor 6 laki-laki, ibu-ibu enggak. Nomor 6 adalah wattakhalluf an jama'atiyah, enggak mau salat jamaah. Laki-laki tapi sholatnya di rumah terus, itu orang lalai itu. Laki-laki tapi sholatnya nang omah gak pernah ketok nang masjid, itu orang lalai. Wis, monggo direnungno 6 hal itu kira-kira jenengan kena sing nomor piro. Gak usah dijawab dewe. Aku kena nomor iki Ustaz, aku kena nomor iki Ustaz, aku kena KB Ustaz piye iki? Ya dandanono. Perbaiki. 6 hal itu diingat-ingat, jangan sampai ada dalam sholat kita. Kalau satu ada, kita kena fawailul lil musallin. Jadi Bapak Ibu, kalau ilmu yang kita dapat kita amalkan, maka kita dapat kuncinya surga. Betul kunci. Apa tadi? Pintu. Saya ulangi ya, jalan ke surga adalah ilmu. Pintu-pintunya surga adalah amal soleh. Dan informasi Bu, pintunya surga yang paling tengah adalah berbakti kepada orang tua. Al-walid ausatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah, bukan pinggir, tengah. Maka hendaklah kita berbakti kepada orang tua kita. Itu pintu surga yang paling tengah itu. Al-walid ausatu abwabil jannah. Orang tua pintunya surga yang paling tengah. Oke, kesimpulannya, kalau kita ingin punya pintu surga, berarti ilmu yang kita peroleh tadi harus diaplikasikan dalam bentuk amal soleh. Ilmunya Masya Allah ngaji tenanan, setelah itu diamal no, berarti rodalane surga, duwe pintune surga, tapi gak iso mlebu. Durung iso mlebu. Tinggal satu, apa? Kunci. Jalan ke surga adalah ilmu, pintunya surga adalah amal soleh.
ilmunya banyak, amalnya banyak, belum bisa masuk surga. Harus punya kunci. Dan kuncinya surga adalah apa kira-kira Bapak Ibu? Apa kuncinya surga? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah, harus tauhid. Kuncinya surga, gerigi nomor, kan ada dua, ada gerigi tadi itu. Gerigi pertama la ilaha illallah. Ngerti gerigi dah? Pintu itu kan punya apa? Gigi. Halo, bisa dipahami kira-kira? Gigi kedua tulisannya apa tadi? La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Mohon maaf, la ilaha illallah artinya ibadahmu tadi harus ikhlas, harus tauhid, gak oleh ngelakoni syirik. Ilmune akeh, amalane akeh, tapi senengane melakukan ritual kesyirikan, hilang kabeh. Mana dalilnya ditulis? Surat Az-Zumar ayat 65. Surat Az-Zumar ayat 65. La in asrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancurlah amalanmu. Maka ini kuncinya surga. Iki hilang, percuma amal solehmu. Bapak Ibu, perhatikan saya. Di dalam Al-Quran itu ada ayat. Ayat ini ada di Taurat, ada di Injil, ada di Zabur, ada di kitab-kitab terdahulu. Di dalam Al-Quran ada ayat. Ayat ini turun ke Nabi Musa juga, Isa, Daud, Sulaiman, Ibrahim, Ilyas, Ilyasa, dan seluruh para nabi. Perhatikan, ada ayat di dalam Al-Quran yang ayat ini siapapun nabinya pernah dapat ayat ini. Nabi boleh diutus silih berganti, ayat ini tidak pernah Allah ganti. Kitab suci turun silih berganti, tapi ada ayat yang tidak pernah Allah ganti. Pertanyaannya, ayat apa itu? Surat apa, ayat apa? Ini ayat abadi, dari Adam sampai Nabi Muhammad, siapapun nabinya pasti dapat ayat ini. Apapun kitab sucinya mesti ada ayat ini. Surat apa, ayat berapa? Tolong dijawab. Kenapa dipikir? Sudah saya sebutkan tadi. Surat Az-Zumar ayat 65. Saya bacakan ya, bunyinya begini. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Sungguh telah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan telah aku wahyukan kepada nabi-nabi sebelummu. Berarti kabeh sedanten. Apa bunyinya? La in asrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau melakukan kesyirikan, hancurlah amalanmu. Ilmunya banyak, jalan ke surga. Amalnya banyak, pintu surga. Kan gitu nggih? Tapi ternyata enggak punya la ilaha illallah, pergi ke tempat keramat, menganggap Nabi Isa sebagai putra Tuhan misalnya, atau menjadikan sesuatu sembahan selain Allah, hilang semua itu, enggak ada manfaatnya. Dia punya jalan ke surga, dia tahu pintunya surga, tapi dia enggak punya kunci. Percuma. Surat Az-Zumar ayat berapa tadi? 6. Maka ini kunci. Artinya ibadah kita ini harus berdasarkan tauhid, ikhlas karena Allah. Tapi ingat, ada kunci yang nomor 2. Apa tadi? Bukan kunci nomor 2, gigi yang nomor 2. Apa tadi? Apa tadi? Muhammad Rasulullah. Apa maksudnya Ustadz? Maksudnya ilmumu dan amalmu tadi sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Amalmu tadi harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Karena banyak orang yang melakukan kreativitas dalam agama yang menyimpang dari jalurnya Rasulullah. Maka ilmu, jalan ke surga, pintu amal soleh harus diikat dengan la ilaha illallah. Maksudnya diikat dengan ikhlas tauhid. Kedua harus diikat dengan apa? Muhammad Rasulullah. Harus apa tadi? Sesuai tuntunan. Ustadz, bagaimana ibadah kita sesuai tuntunan Rasulullah? Terakhir dalam pertemuan ini saya sebutkan ini. Setelah itu tanya jawab. Supaya amal kita itu sesuai tuntunan Rasulullah, perhatikan 6 hal penting. Perhatikan berapa hal? Ada yang menyebutkan 6, ada yang 7. Sudah anggaplah 6 saja. Atau 7 enggak apa-apa. Sebutkan
Kalau supaya amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah, perhatikan perhatikan 7 poin. Saya sebutkan dengan cepat. Ini materi dasar ya, sebenarnya sudah sering disampaikan. Tapi karena saya di sini pertama kali, ya saya sampaikan ini. Supaya amal kita sesuai tuntunan Nabi, perhatikan 7 poin penting. Yang pertama adalah al-adad, bilangan. Bilangan. Ustadz, apa maksudnya bilangan di sini, Ustadz? Maksudnya Nabi kalau sudah meletakkan bilangan ibadah, ikuti, jangan diganti-ganti. Nabi menyebutkan sholat subuh 2 rakaat, jangan diganti sampai hari kiamat, nggak boleh berubah. Ustadz, gimana kalau nanti sholat subuh saya pengen 3 rakaat? Loh, saestu Ustadz kula niki ikhlas kangge Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ikhlas nggak diterima. Kenapa? Karena bilanganmu itu nggak sama dengan bilangannya siapa? Rasul. Contoh lagi. Tawaf itu berapa bilangannya, Pak? 7. Kalau ada orang tawaf, mumpung di sini Ustadz kan nggak bisa tawaf di Surabaya, Ustadz. Ini kan tempat satu-satunya tawaf. Ditambahi jadi 8 atau sekalian Ustadz 10. Diterima Allah? Mboten saged. Rasul kalau sudah menentukan bilangan, ikuti, jangan dilepas. Contoh lain, Rasulullah ngajari kita sholat, setelah sholat salam, setelah salam di antara doanya kan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditambah la ilaha illallah, genap berapa? 100. Terus ada orang subhanallah 1000 kali, alhamdulillah 1000 kali, Allahu akbar 1000 kali. Alasannya supaya lebih banyak. Pertanyaan saya, lebih bagus mana yang 1000 kali, 1000 kali, 1000 kali, atau 3. Bagus yang mana? Bagus yang mana? Bagus 3. Kenapa? Karena ini bilangannya sesuai Nabi, ini bilangannya banyak tapi nggak sesuai Nabi. Nomor 1. Nomor 2, waktu. Nomor 2 apa tadi? Waktu. Bismillah. Rasulullah kalau sudah menentukan waktu ibadah, ikuti, jangan dilepas diganti-ganti tambah salah. Contoh, wukuf itu tanggal 9. Di mana? Di Padang Arafah. Betul apa tidak? Terus kalau ada orang ngomong ke pembimbing, Ustadz, pengalaman saya wukuf 5 tahun yang lalu saya ikut Ustadz, itu orangnya banyak, saya nggak konsentrasi Ustadz tanggal 9 tuh. Saya izin Ustadz, saya wukuf sendirian saja tanggal 8, enak nggak ada orang. Supaya khusyuk Ustadz nangis-nangis di Padang Arafah sendirian. Pertanyaan saya, diterima Allah? Tidak. Kenapa kok nggak diterima? Waktunya tidak sesuai waktu Nabi. Seorang bayar zakat fitrah setelah sholat id, diterima Allah apa enggak? Oh, tapi saya ikhlas kok, ikhlas urusanmu. Tapi waktumu menyelisihi waktunya siapa? Rasul. Kira-kira jelas Bapak Ibu? Oke, nomor 3. Nggih, nomor 3 nggih. Nomor 3. Yang pertama tadi apa? Bilangan. Nomor 2, waktu. Nomor 3, tempat. Rasulullah kalau sudah menentukan tempat, ya sudah, ikuti, jangan diganti. Haji ya di Mekah, nggak bisa diganti kemana. Orang Syiah punya tanah suci sendiri, namanya apa? Karbala. Terus membuat ritual di sana. Diterima Allah? Ya tidak. Karena umat Islam punya 3 suci, 3 tanah suci, Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Jangan gaya-gaya dewe. Yang namanya wukuf di Arafah tanggal 9. Kok sampean ganti tanggal 9 sampean wukufnya di Mina? Ya batal wukufnya. Karena tempatnya harus mengikuti tempat yang ditunjukkan Nabi. Nomor 4, jenis. Rasulullah kalau sudah menentukan jenis ibadah, ikuti, jangan dilanggar. Contoh kurban, sapi, unta, atau kambing. Ya sudah ikuti. Ustaz, saya mau kurban pakai kuda saja, Ustaz. Gak boleh Pak. Loh, tapi ini kudanya mahal, satu M. Meskipun 2 M, gak boleh Pak. Karena di zaman Nabi sudah ada kuda, tapi Nabi tidak berkorban dengan kuda. Bisa dipahami kira-kira? Jenis. Nomor berapa?
Apalagi ayam tambah boten angsal, mung kuda kok enggak oleh kok. Jerapah pisan. Nomor pinten sakniki? 5. Nomor 5. Apa nomor 5 ini yang kurang? Ukuran. Apa tadi? Ukuran. Nabi kalau sudah menentukan ukuran ibadah, ambil, jangan diganti-ganti. Contoh, jenengan itu dianggap kaya kalau hartanya jenengan sudah sampai nisab. Pertanyaan saya, nisabnya harta itu berapa? Ini kan ukuran ya. Kata Nabi, ukurannya itu berapa, Pak? Kapan jenengan punya duit dianggap orang kaya? Kapan jenengan dianggap kaya menurut Islam? Jawabannya kalau harta Anda sudah sampai nisab. Nisabnya harta kita berapa? Kata Nabi, isruna dinar, 20 dinar. 20 dinar itu kalau dikonversi ke emas berapa, Ustadz? 1 dinarnya itu 4,25 gram emas murni. Saya ulangi ya, kata Nabi, nek awakmu duwe harta, kalau kamu punya harta 20 dinar, berarti mencapai nisab, kamu dianggap orang kaya. Nah, 20 dinar itu berapa rupiah? Ya kita hitung, 1 dinar itu 4,25 gram emas murni. Nah tadi berapa gram tadi? Berapa dinar tadi? 20, berarti kan 4,25 kali 20. Berapa ketemunya? 85 gram. Nah sekarang jenengan cek di Antam 1 gramnya berapa? Kalikan 85. Halo? Ketemu nanti. Itulah nisabnya harta kita. Kalau sudah sampai nisab, apakah langsung dizakati? Enggak. Ditunggu dulu 1 tahun. Baru tahun depan dilihat. Kalau misalnya tambah atau sesuai di atas nisab, maka kita bayar. Berapa bayarnya? 2,5%. Itu semua ukurannya Nabi. Pakai ukuran itu, jangan dibuat-buat sendiri. Jelas? Oke, nomor berapa ini? Sekarang nomor 6, kaifiyah, tata cara. Tata cara sholat ya kayak gitu, jangan dimodifikasi. Tata cara orang tawaf itu ya berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau ada orang anti mainstream, wukufnya dibalik, ya batal. Tata cara ibadah menurut Nabi. Nomor pinten? Nomor 7, sebab. Kalau Nabi sudah menentukan sebab, pakai sebab itu, jangan berkreasi membuat sebab-sebab baru yang tidak dijelaskan Nabi. Contoh, perlu contoh enggak? Nah, contoh, kata Nabi, jika kamu masuk masjid jangan duduk sampai kamu sholat 2 rakaat. Berarti masuknya dirimu ke masjid menjadi sebab disolatkannya sholat 2 rakaat. Tahiyatul masjid, betul ya? Ya sudah, ikut sebab itu, jangan buat sebab-sebab yang enggak diajarkan Nabi. Contoh, jenengan punya tambak, setiap kali nang tambak sholat 2 rakaat. Masuk tambak sholat 2 rakaat. Tonggone heran, sholat apa iki? Pak, sampean sholat apa, Pak? Setiap kali nang tambak sholat 2 rakaat. Sholat tahiyatul tambak, Mas. Diterima no mboten? Nggih mboten, sebabmu iku gawe-gawe dhewe. Atau punya toko, setiap kali masuk toko sholat 2 rakaat, toko 2 rakaat. Tahiyatul toko, ya enggak bisa. Harus sebabnya jelas sesuai tuntunan siapa? Rasul. Selesai. Saya simpulkan, siapa yang ingin masuk surga harus tahu jalan ke surga, dan jalan ke surga adalah apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu belum bisa masuk surga, hanya cuma tahu jalan ke surga. Harus kita punya pintunya surga, dan pintunya surga adalah amal soleh, tapi nggak bisa dibuka. Masih butuh apa? Kunci. Kuncinya apa? 1, tauhid. Ojo ngelakoni syirik. Kalau enggak batal kabeh iku mang. Surat Az-Zumar ayat 65. Apakah tauhid cukup? Enggak cukup. Harus ada kedua, Muhammad Rasulullah. Artinya ibadah kita harus sesuai tuntunan Rasulullah.
La ilaha illallah itu untuk memastikan ibadah kita hanya untuk Allah. Muhammad Rasulullah untuk memastikan bahwa ibadah kita sesuai dengan prosedur Rasulullah. Kalau 3 langkah kita lakukan, insya Allah kita bisa reuni di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai kajian. Kalau ada pertanyaan 1, 2, monggo. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Oh ada, gak jadi ditutup kalau gitu. Silakan. Monggo Mas. Wallahu a'lam bishawab. Nabi menjelaskan al-walid awsatu abwabil jannah. Teksnya seperti itu. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Artinya berbakti kepada orang tua itu pintu yang paling penting. Makanya Nabi mengatakan, ya bisa kita maknai sesungguhnya. Bisa kita maknai sesungguhnya bahwa nanti kita masuk surga itu ada pintu-pintu yang banyak. Dan pintu yang paling tengah itu pintu orang tua. Artinya dengan jalur birrul walidain. Nah, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Perhatikan saya ya. Ini penjelasan yang panjang, saya bikin cepat. Perhatikan. Berbakti kepada orang tua itu bukan tugasnya anak kecil. Saya pernah memberi materi, kata pengurusnya, Ustadz ini mumpung yang datang anak-anak kecil, Ustadz tolong materinya berbakti kepada orang tua. Saya jawab enggak. Perhatikan saya. Berbakti kepada orang tua itu bukan materi yang cocok untuk anak kecil, tapi cocok untuk siapa saja yang menjadi anak. Dan Anda semua ini anak, karena nggak ada yang meletek dari batu. Betul apa enggak? Orang tua pun, kakek umur 90 tahun, dia masih wajib berbakti kepada orang tua. Jadi salah kalau orang menduga materi birrul walidain itu cocok untuk anak-anak SMP. Enggak. Jenengan yang umurnya 90 tahun kakek-kakek, jenengan masih berkewajiban berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua itu baik ketika apa? Di dunia maupun ketika di mana? Di alam barzakh atau di alam kubur. Kalau orang tua kita masih hidup di dunia, poin berbakti ada 3. Sampai tulis secara cepat. Saya ulangi ya, berbakti kepada orang tua itu ada 2 poin. Poin pertama, orang tua masih hidup. Poin kedua, orang tua sudah wafat. Cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup, intinya ada 3. Kalau dijabarkan banyak, tapi intinya 3. Yang pertama, al-ihsan ilaihima, berbuat baik kepadanya. Nyeneng no atine wong tua, ngasih duit, ngasih uang, mijiti wong tua, berkata yang baik kepada orang tua. Pokoknya nyenengkan orang tua. Poin nomor 2, kalau orang tuanya masih hidup, wala yu'dhihima, tidak menyakiti orang tua. Poin nomor 3 yang paling sulit, berbuat baik kepada orang tua, banyak anak yang bisa. Tidak menyakiti orang tua, banyak anak yang bisa. Yang paling sulit nomor 3, wala yu'dhihima, tidak menyakiti orang tua. Mohon maaf, nomor 3, wasabru ala adahuma. Nomor 3 adalah sabar dari orang tua. Tidak menyakiti orang tua, insya Allah banyak yang bisa. Berbuat baik kepada orang tua, insya Allah banyak yang bisa. Tapi sabar dari orang tua, apalagi orang tua sudah tua banget, banyak anak gak bisa. Apalagi orang tua sudah jompo, gak bisa kemana-mana. Memang tetap baik kita ini, kita bawa ke rumah sakit, tapi di dalam hati kecil kita, ketika orang tua sudah lama jompo gak sembuh-sembuh, mesti dalam besit hati kita ada ungkapan perasaan terdalam, kok gak mati-mati ya? Iya Pak, gak bisa dimungkiri, mesti ada, kapan ya gitu. Ustadz, saya ini Ustadz selalu minta apa saya turuti, saya juga gak pernah nyakiti Ustadz. Tapi anaknya yang selalu diunggulkan, selalu anaknya nomor 2 Ustaz. Ada nggak fenomena kayak gitu? Kalau kita merasa seperti itu, kita belum berbakti. Karena bakti yang paling inti adalah sabar dari orang tua. Itu kalau masih hidup.
Kalau sudah wafat poinnya 10. Ini 10 seharusnya kajian lagi. Tapi saya sebutkan poinnya saja. Ya, kalau orang tua sudah wafat, poinnya ada 10. Yang pertama, mendoakan dan memohonkan ampunan untuk orang tua. Ibu-ibu masih sama saya? Masih? Sebentar Bu, insya Allah 10 menit selesai. Sabar. Karena saya kalau ibu-ibu sudah bicara takut saya mengganggu. Saya ulangi ya. Berbuat baik kepada orang tua sudah wafat, poinnya ada 10. Yang pertama, mendoakan dan memohonkan ampunan. Dijelaskan dalam riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Mayit itu diangkat derajatnya. Si mayit berkata, "Ya Rabbi, ya Allah, kenapa kau muliakan aku setinggi ini? Kenapa engkau angkat derajatku?" Karena si mayit merasa amalannya pas-pasan. Dikatakan kepada si mayit, "Waladuka istaghfarolaka." Anakmu yang di dunia sedang mendoakan kamu, memohonkan ampunan untuk. Maka jangan pernah mendoakan orang tua. Doamu itu ditunggu-tunggu. Nomor 2. Ya, nomor 2 ya. Poinnya saja kalau dijelaskan panjang. Melunasi hutangnya orang tua. Bapak Ibu, ayat terpanjang dalam Al-Quran itu ayat utang piutang, bukan ayat sholat. Kalau jenengan ditanya ayat terpanjang dalam Al-Quran ayat apa? Jawabannya ayat utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Itu satu halaman penuh cuma satu ayat, dan itu membahas utang piutang. Saking pentingnya utang piutang. Nomor 3. Betul ya? Poinnya saja. Gimana Bu? 1 apa tadi? Mendoakan orang tua. Nomor 2 membayar utang. Nomor 3 nadarnya orang tua. Aku nadar kalau sampai aku panen dapat 10 ton, aku sumbang masjid 5 juta misalnya. Setelah itu dia mati, ternyata waktu panen bener dapat 10 ton lebih. Itu anaknya wajib menyerahkan ke masjid, enggak berdosa anaknya itu. Jelas ya? Nomor berapa itu? Nomor 4, melaksanakan wasiat orang tua. Itu urutannya jangan diganti loh ya. Saya ulangi ya. Itu urutannya paten, nggak boleh diganti. Dahulukan utang sebelum wasiat. Itu urutan ada maknanya, bukan sembarangan. Nomor 4 apa ini? Wasiat. Wasiat itu perhatikan saya. Wasiat harta nggak boleh kepada ahli waris. Nak, kalau aku mati, pabrikmu itu milikmu. Sawah itu milik adikmu, tambak itu milikmu adikmu yang lagi, nggak boleh gitu, nggak boleh. Wasiat harta nggak boleh kepada ahli waris, karena ketika dia mati yang berlaku hukum waris, ada aturannya, nggak usah dibagi pun. Kecuali kalau niat bagi di dunia, hibah nanti boleh, tapi harus pindah kepemilikan sebelum mati. Jelas ya? Halo? Nomor berapa sekarang? Jadi wasiat kepada non ahli waris misalnya gini, nak, kalau bapak mati tolong sebagian itu sumbangkan ke pondok pesantren. Itu wasiat namanya, dan nggak boleh lebih dari 1/3. Nggak boleh lebih 1/3 karena itu haknya ahli waris. Nomor 5, biar cepet. Nomor 5, bersedekah atas nama orang tua. Biyen belum sempat nyenengno wong tua, sekarang sudah sukses, wong tua wis mati. Gimana caranya? Bersedekah atas nama orang tua, bangun masjid, bangun pondok atas nama orang tua. Apakah boleh? Boleh. Sa'ad bin Ubadah berkata, "Ya Rasulullah, ibundaku wafat, aku gak sempat merawatnya. Aku punya kebun, kalau aku sedekahkan apakah boleh sampai pahalanya?" Kata Nabi, sedekahkan, pahalanya sampai ke ibumu. Hadis riwayat Bukhari. Nomor berapa? 6, menyambung tali rahimnya orang tua. Nomor 6 apa tadi? Menyambung tali rahim. Tali rahim itu berarti keluarga, paman, pakde, ponaan, dulur, mbak yu, bude, om, tante. Bisa dipahami? Nyambung tali rahimnya orang tua. Mas, kok gak pernah mudik ke Bojonegoro? Kok riyoyo kok nang Surabaya terus? Oh iya Ustaz, wis bapak emak wis mati, Ustaz wis kono sapa-sapa. Ya bapak emakmu mati, tapi pamanmu kan sing Bojonegoro. Dulurmu kan sing Bojonegoro. Pak Demo lah sing Bojonegoro.
tantemu kan di Bojonegoro. Paham nggak maksudnya? Ulang, sambung supaya orang tuamu yang mati dapat pahala. Nomor 7. Nomor 7, menyambung kolega ayah. Mencintai orang yang dicintai ayah meskipun nggak tali kerabat. Lihat saya. Misalnya ada orang bapaknya mati, dia ingat dulu bapak saya itu ketika masih hidup teman dekat sama bapak itu. Lah bapak itu sambung meskipun bukan kerabat. Saya kasih dalil ya. Sebenarnya semua poin ada dalilnya, cuma saya sebutkan poinnya saja tadi. Ini dalil yang ini saya jelaskan. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, pernah berjalan ketemu sama orang Arab Badui. Pada waktu itu Abdullah bin Umar membawa keledai, membawa sorban yang bagus. Ketika melihat orang Arab Badui, dia turun, keledainya dikasihkan orang Arab Badui, sorbannya dikasihkan orang Arab Badui. Sahabat-sahabatnya heran, Abdullah bin Umar, itu kan orang Badui, orang kampung, dikasih sorban sudah seneng. Kenapa kok keledai yang kamu pakai kemana-mana kamu kasihkan juga? Sampai tahu apa jawabannya Abdullah bin Umar? Karena aku masih ingat, bapaknya orang ini dulu disenengi bapakku. Wis ado lho iki bapak ini lho, duduk orang ini langsung. Betul enggak? Tapi karena masih ada sangkut paut sama juga. Jenengan punya ayah jenengan dulu punya sahabat, jenengan sambung. Nomor berapa? 8. Nomor 8. Menghajikan orang tua. Dengan syarat anaknya sudah haji. Betul ya? Ada seorang laki-laki di mikot, dia berkata, labbaika an subruma, ya Allah subruma memenuhi panggilanmu. Kata Nabi, sopo subruma itu? Dulurku ya Rasulullah. Loh, apamu wis haji ta durung? Durung pernah ya Rasulullah. Saiki haji yo untuk dirimu sendiri, tahun depan haji yo untuk subruma. Berarti bolehkah menghajikan orang tua? Boleh, dengan syarat sudah haji. Nomor berapa sekarang? 9. Nomor 9, lanjutkan kebaikan orang tuamu. Anda jadi anak, Anda punya orang tua. Orang tua sebelum punya wafat punya kebaikan, itu kebaikan terus lanjutkan. Dulu bapak saya aktif di masjid, jadi takmir, memakmurkan masjid. Terus bapak sampean wafat, lanjutkan perjuangan mengembangkan masjid itu. Jenengan punya orang tua, ingat-ingat dulu waktu Ramadan selalu orang tua saya bagi-bagi makanan kepada fakir miskin. Sekarang orang tua sudah wafat, kamu jadi anaknya, lanjutkan. Jelas kira-kira? Orang tua punya pohon di depan rumah mangga, jangan dipotong, biarkan hidup. Tapi ini dicolongi tonggo, Ustaz. Ya wis dicolong tonggo, ya wis. Tetap orang tuamu dapat pahala. Dipangani codot, Ustaz, enggak apa-apa. Karena ada hadis yang berbunyi, siapa yang menanam tanaman, dimakan hewan, dimakan burung, dimakan manusia, kecuali dihitung apa? Sedekah bagi penanamnya. Intinya kesimpulannya apa tadi? Nomor 9 tadi. Melanjutkan kebaikan orang tua. Saya punya bapak misalnya ya, setiap hari Jumat selalu datang pagi-pagi ke masjid, ngepel masjid, ngerawat masjid, bersih masjid. Anda jadi anaknya, lanjutkan. Supaya bapakmu yang mati dapat pahala. Yang terakhir, nomor berapa ini? 10. Jadilah anak soleh. Kalau jenengan jadi anak soleh, otomatis orang tua dapat pahala. Jenengan sholat malam, jenengan jadi orang yang baik, otomatis orang tua sampai dapat pahala. Mana dalilnya? Surat An-Najm. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang dia usahakan sendiri. Kata Nabi, anak soleh adalah usaha orang tua. Soalnya sing mondokno, sing nyekolahno, sing galekno pangan kan wong tua. Anak itu soleh, otomatis wong tua ini oleh pahala. Dan gak usah diniat oper-oper pahala tambah salah. Contoh, ya Allah, kula badhe sholat malam, ya Allah, tolong ibadahnya dioper saja ya Allah ke orang tua saya. Kelihatannya saya sudah kebanyakan pahala ya Allah. Tambah salah. Sholat itu ibadah yang gak bisa dioper, kecuali yang ada dalilnya seperti apa tadi? Haji, bersedekah itu boleh. Tapi kalau sholat gak bisa, sholat gak bisa dioper. Ya sudah, sampean sholat toh dadi wong apik, otomatis wong tua sampean oleh pahala.
Selesai, nggak boleh ada yang tanya kecuali satu ini. Setelah itu selesai barangkali. Atau boleh bertanya. Sampai jam berapa sih biasanya? Nek ngomong sampai selesai saya iki 5.000. Oke, bismillah. Lebih tepatnya bismillahirrahmanirrahim. Semua suratnya Nabi itu bismillahirrahmanirrahim. Ustadz tadi disebutkan termasuk lalai dalam sholat adalah mengakhirkan waktu. Pernah dengar Ustadz mengantuk tidur dulu. Karena kalau dipaksa sholat bacaannya tidak benar. Bagaimana nasihatnya Ustadz? Itu benar ya, tapi kasusnya yang dipakai itu sholat malam. Itu kan ada ceritanya, sahabiat sholat malam sampai ada tali. Pernah dengar ini? Pernah dengar nggak ya ibu-ibu? Itu ada ceritanya bu, istrinya Nabi namanya Zainab, si ahli ibadah. Saking semangatnya sholat sampai mengikat apa? Tali, dibuat sandaran. Saking capeknya dia. Kata Nabi, jangan kayak gini, kalau waktunya ngantuk ya tidur gitu loh. Kalau semangat sholatlah. Itu kalau sholat sunnah. Nek sholat subuh alasannya ngantuk, waduh bablas kabeh Pak. Gini betul? Ya itu ujiannya, makanya harus diatur, dimanage tidurnya itu supaya bisa subuh tepat waktu. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan silakan. Masih ada waktu 10 menit kalau ada silakan. Silakan. Kurang dengar ya, ngapunten. Mas Alip tolong didengarkan baik-baik Mas Alip. Nanti sampai datang ke saya untuk monggo Bu. Tayyib, alhamdulillah sudah dengar. Bagaimana kalau kita makan? Kita ada di posisi adzan mau sholat, tapi ternyata hidangan sudah disuguhkan. Yang kita dulukan makan apa sholat? Kalau itu makan. Ya, kalau kita posisi bertamu di rumah orang, disuguhkan makanan. Ternyata ada adzan. Kita break sholat ke masjid apa kita makan? Kalau sudah jahiz, sudah siap, sudah dibuka makanannya, kita dahulukan apa? Makan. Kenapa kok begitu? Karena ada dalil khusus. Ya, la sholata ma'a hadratit ta'am wala huwa yudafi'ul akhbasan. Tidak boleh sholat ketika makanan sudah dihidangkan dan ketika menahan dari dua pintu. Ngerti menahan dua pintu? Kebelet pipis atau kebelet BAB. Kalau itu jangan sholat dulu, ke WC dulu. Itu ada dalil khusus. Tapi seandainya ada orang melakukan itu, maka tidak tercatat termasuk mengakhirkan waktu. Gitu nggih Bu? Jadi intinya nggak apa-apa karena ada dalil khusus yang membolehkannya. Ada lagi silakan. Alhamdulillah tidak ada. Sudah nggih? Kelihatannya sampean pengen ngomong sudah begitu kan? Tapi karena nggak ada ya saya wakili saja sudah.